Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bagus Sunarno dengan NIM 2005121402. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang subnetting dan melakukan simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan subnetting: 1. Mengefisiensikan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 244 alamat yang tidak terpakai. Kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan network dengan topologi fisik jaringan. Kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Agar lebih mengerti tentang subnetting, kita akan mensimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Mari kita lakukan simulasinya dengan langkah-langkah seperti berikut. Langkah pertama, kita akan membuat simulasi jaringannya terlebih dahulu. Lalu kita akan mengisikan IP, subnet mask, dan gateway pada masing-masing komputer berikut. Pada simulasi ini hanya komputer 1, 2, dan 4 yang menggunakan IP gateway. Sedangkan komputer 3, 5, dan 6 tidak menggunakan gateway. Baik, setiap komputer telah diisi IP, subnet mask, dan juga gateway-nya. Sekarang kita akan menyeting routernya. Mengirimkan paket simple PDU dari komputer 1 atau komputer pertama ke komputer ketiga atau komputer urutan ketiga. Baik, di sini percobaan pertama telah berhasil karena komputer pertama dan komputer urutan ketiga berada di satu server yang sama, sehingga bisa mengirimkan paket PDU lalu dikirimkan balik menjadi feedback. Percobaan kedua, mengirimkan paket simple PDU dari komputer urutan pertama ke komputer urutan keempat. Baik, untuk percobaan kedua adalah mengirimkan paket simple PDU dari komputer urutan pertama ke komputer urutan keempat.
Baik, paket telah berhasil dikirimkan. Dengan begitu percobaan kedua berhasil mengirimkan antar network. Dan dikirimkan kembali ke komputer urutan pertama menjadi feedback. Percobaan kedua mengirimkan paket simpel PDU dari komputer urutan kedua ke komputer urutan kelima. Pada percobaan kali ini gagal karena komputer urutan 2 dan komputer urutan kelima walau berada pada satu network yang sama atau jaringan, namun komputer urutan 5 tidak memiliki gateway, di mana dia tidak bisa keluar dari jaringan dan menuju ke jaringan lainnya, jaringan network lainnya, sehingga paket akan hanya sampai pada router namun tidak dikirimkan ke komputer urutan 5 karena tidak memiliki gateway untuk terhubung dengan router. Percobaan keempat mengirimkan paket simpel PDU dari komputer urutan 3 menuju komputer ke urutan 6. Baik, paket di sini paket tidak terkirim karena komputer 6 tidak terhubung dengan gateway. Sedangkan komputer urutan ketiga sendiri juga tidak terhubung dengan gateway. Dengan begitu, komputer 3 tidak akan mengirimkan ke alamat IP yang dituju karena tidak mengetahui di mana letaknya. Baik, langkah kedua telah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah 3, yaitu melakukan tracing dari komputer satu ke komputer lainnya, dari komputer awal ke komputer lainnya. Baik, percobaan pertama adalah melakukan tracing dari komputer urutan 1 ke komputer urutan ketiga. Berikut hasil dari tracing IP 192.168.1.3 dari komputer urutan pertama, yang dimana ini adalah IP komputer urutan ketiga. Percobaan kedua melakukan tracing dari komputer urutan pertama menuju ke komputer urutan keempat. Baik, inilah hasil tracing dari komputer 1 ke komputer urutan keempat. Percobaan ketiga melakukan tracing dari komputer urutan kedua menuju ke komputer urutan kelima. Berikut adalah hasil tracing dari komputer urutan kedua menuju ke komputer urutan 5, yang dimana di sini adalah request timeout dan akan berlangsung secara terus-menerus hingga nantinya proses selesai. Berikutnya akan dilakukan percobaan keempat, yaitu melakukan tracing dari komputer urutan ketiga ke komputer urutan ke-6. Inilah hasil dari tracing komputer urutan ketiga ke komputer urutan ke-6. Dia tidak akan mengeluarkan apa-apa dan request timeout karena komputer ketiga sendiri tidak menyambung gateway, sehingga dia tidak menemukan IP yang dituju, yaitu IP komputer urutan ke-6.
Baik, semua percobaan dari langkah 1, 2, dan 3 sudah dilakukan dan sudah disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.